Lisa sama Andin nih. Ini udah nunggu kita nih, Andi. Tunggu di depan kelas ya? Di depan kelas. Oke. Hey! Sini. Terus gimana ini tugas kita? Oh, belum. Mulai dari mana? Bingung nih. Kita bahasnya tentang zaman sehat kan? Jadi tulis aja dulu definisinya. Ntar balik kita kerjain. Bisa tuh kayak gitu. Tapi kita bahas di gedung baru aja ya. Panas di sini. Tapi Andi, sepertinya sulit deh kalau menerapkan jamban yang seperti itu. Ya, kalau ekonominya itu menengah ke bawah, soalnya biayanya kan mahal. Iya sih. Jadi gimana? Bisa kok kita bikin jamban yang sehat dan yang biayanya relatif murah kayak gini nih. Walaupun hanya ada sedikit kepala keluarga di Desa Ujung Batu, semangat warga untuk bergotong royong sangatlah kuat. Semangat tuh gitu. Dalam pembangunan MCK, harus diperhatikan juga letak pembuangannya. Jadi itu lokasi WC-nya di situ. Septic tank-nya kita taruh 8 meter di belakang di sana. Sumber air itu ada 10 meter di depan. Jadi totalnya ada 18 meter dari sumber air. Jadi nggak masalah, nggak akan polusi. Sedangkan kenapa kita pilih belakang? Belakang lebih rendah dan mengarah ke hutan. Di sana rawa. Jadi kalau dia melimpah nanti dia akan menyerap lari ke rawa sana. Warga langsung menggali tanah sedalam 2 meter sebagai tempat pembuangan. Lihat pekerjaan membuat MCK sudah dimulai. Satu demi satu, baja ringan yang akan digunakan sebagai tiang dan atap sudah terpotong. Lalu, warga pun bahu-membahu memindahkan batako ke tempat yang sudah diberi tanda. Semen kemudian disiapkan sebagai perekat batako pada tanah. Pekerjaan bergulir begitu cepat. Semua berjalan sesuai harapan. Setiap orang yang bekerja membantu menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Termasuk pengaturan letak WC dengan instalasi pembuangannya. Bukan hal yang mudah mengerjakan pekerjaan rumit seperti ini. Namun dengan gotong royong dan kekompakan, semua itu pasti akan cepat terwujud. Diperlukan rancangan dan perhitungan yang tepat agar MCK dapat segera digunakan oleh warga. Di pihak lain, Yuma dan Agus masih sibuk menggabungkan setiap baja ringan yang telah dipotong sesuai ukuran. Pengeboran baut pun dilakukan sangat hati-hati oleh Yuma. Semua konsentrasi tertuju pada pemasangan baja ringan untuk tiang, atap, serta dinding MCK. Aguslah yang bertugas mengukur baja ringan yang dipersiapkan untuk penyangga dinding MCK. Sedangkan Yuma dibantu C mengebor baja ringan yang telah disambung. Setelah semua rangka siap, satu persatu baja ringan didirikan dan disambungkan pada baja ringan panjang sebagai pengikat rangka. Itu artinya, pekerjaan membangun MCK untuk warga Dusun Beratus sudah hampir 80%. Meskipun begitu, tim dan warga tetap harus mengukur ketepatan bentuk dan ukuran yang telah disiapkan. Rangka sudah kokoh, tim mulai menutup dinding kamar mandi menggunakan papan gipsum alias kasih bor. Setelah diukur, pemotongan kasih bor dilakukan untuk menutup dinding. Sedangkan Yuma dan Agus berkonsentrasi memasang pintu kamar mandi. Dan pekerjaan pun dilanjutkan. Satu persatu, besi penyangga dipasangkan pada rangka bagian atas. Itu artinya, kini pekerjaan tim tinggal 10% lagi. Lembar demi lembar seng naik dan dibor.
agar tak terbang saat tertiup angin. Sebagian warga bertanggung jawab meratakan lantai jamban agar lebih layak. Tak mengapa berkeringat, terbakar panas matahari Borneo demi membantu warga kampung. Sambil menunggu pintu terpasang rapi, Yuma dibantu warga mengecat dinding MCK. Benar saja, dalam hitungan menit, Yuma mampu menyelesaikan satu sisi dinding dengan rapi. Kali ini, desain pembuatan MCK disesuaikan dengan iklim bumi Borneo. Kira-kira aja. Ini sengaja dibikin terbuka begini supaya sirkulasi udaranya bagus. Karena di sini udaranya panas. Kalau ketutup bisa gerah dia di dalam. Ini tingginya cukup. Kalau orang duduk di dalam sudah nggak kelihatan kok. Boleh tuh, yang menyehatkan nggak harus mahal dan banyak manfaatnya juga sih. Seperti ini. Satu lagi nih, kalau misalnya kita udah punya jamban yang sehat, kita harus di dalam penggunaannya. Jadi setiap kita kalau buang air besar, kita tuh harus cuci tangan biar nggak banyak bakteri yang masuk ada di dalam kita. Nah, benar tuh. Kalau habis dari WC kita harus selalu cuci tangan. Kalau bisa 6 langkah. Soalnya kalau kita nggak cuci tangan, bisa diare kita, bisa penyakit-penyakit yang lain-lain juga. Karena lingkungan itu sudah tercemar. Dari kecil, kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Suatu kegiatan yang terlihat sederhana ini mempunyai manfaat yang signifikan bagi kesehatan kalian dan bahkan orang-orang di sekitar kalian juga. Pertama, kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan pembersih tangan atau sekedar mencuci tangan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mencuci tangan sekalipun ada urutannya? Pertama, kalian mulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan kalian dengan satu sama lain. Lalu, lanjutkan dengan punggung tangan. Berikutnya, sela-sela jari dan bagian belakang jari-jari kalian dengan saling menempelkan sisi telapak pada jari-jari kalian dari arah yang berlawanan dan saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu, bersihkan ibu jari kalian dengan menggenggamnya menggunakan tangan di sisi yang sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari kalian ke telapak tangan yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari. Penggunaan yang sehat dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Udah mulai sekarang? Coba sebelah ya. Udah sip. Gimana tekannya? Aduh. Apa itu kayak kamu Pak? Gimana dong? Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed.
got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity.